Jelang Piala Asia U20, Timnas Indonesia U20 kalah lagi. Indra Safri disorot, Indra Safri out menggema. Siapa Heng Ten-Ket calon dirtek Timnas Indonesia? Ex-pelatih Lionel Messi. Timnas Indonesia U20 kembali menelan kekalahan dalam laga uji coba jelang Piala Asia U20 2025. Kekalahan ini dialami Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan menghadapi Suriah U20 dengan skor 0-2 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Senin 27 Januari 2025. Timnas Indonesia U20 sebelumnya kalah 0-1 melawan 10 pemain Yordania U20 di pertandingan perdana Jumat lalu. Sama seperti Timnas Indonesia U20, Suriah U20 dan Yordania U20 juga merupakan kontestan Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di China 6 hingga 23 Februari 2025. Satu tim lainnya yang tampil di laga uji coba bertajuk Kemandiri U20 Challenge Series adalah India U20. Hanya saja India bukanlah tim yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi India U20 di pertandingan uji coba terakhir pada Kamis 30 Januari ini. Adapun Suriah U20 bertemu Yordania U20 untuk memperebutkan juara di Mandiri U20 Challenge Series. Suriah U20 telah 2 kali menang, yakni 6-1 versus India U20 dan 2-0 versus Timnas Indonesia U20. Yordania U20 juga menang 2 kali di laga uji coba ini, yakni 1-0 versus Timnas Indonesia dan 5-0 versus India U20. Di pertandingan uji coba kedua ini, Timnas Indonesia U20 menurunkan striker Hans Raven sejak menit ke-67 saat Garuda Muda telah tertinggal 2-0. Hans Raven sebelumnya tidak diturunkan kala Timnas Indonesia U20 menghadapi Yordania U20 di pertandingan pertama karena masih dibalut cedera. Dengan 2 kali kekalahan ini, pelatih Timnas U20 Indra Safri tengah berada dalam tekanan. Tagar Indra Safri out pun terus menggema di berbagai platform media. Tentunya menarik menantikan tindakan apa yang akan diambil PSSI. Adakah perombakan pelatih lagi seperti Timnas senior? Perlu diketahui, target PSSI untuk Timnas U20 ini sangat tinggi, yaitu lolos Piala Dunia U20. Seharusnya ada evaluasi dari PSSI untuk Indra Safri seperti yang dilakukan sebelumnya kepada Shin Tae-yong. Di Piala Asia U20 2025 di China, Timnas Indonesia U20 berada satu grup dengan Uzbekistan U20, Iran, dan Yaman. Tentu sangat menarik menantikan tindakan apa yang akan dilakukan PSSI selanjutnya untuk Timnas U20 asuhan Indra Safri. Beralih pada berita selanjutnya, teka-teki siapa dirtek Timnas Indonesia masih belum terjawab. Ex-pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tegaskan bahwa ia tak mendapatkan tawaran dari PSSI di posisi itu. Beberapa waktu lalu sempat muncul nama Louis van Gaal digadang bakal jadi dirtek Timnas Indonesia. Namun rumor itu sepertinya tidak akan terwujud. Pasalnya, LVG malah disebut-sebut bakal jadi pelatih Timnas Belgia. Pihak PSSI sendiri juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa dirtek Timnas Indonesia baru akan diumumkan pada akhir Februari nanti. Lantas siapakah sosok yang layak untuk menjadi dirtek Timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengatakan bahwa ia sudah mengantongi 3 nama calon dirtek Timnas Indonesia. Menjadi dirtek Timnas Indonesia, sosok itu kata Erick Thohir harus figur yang bisa dihormati dan mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Jadi kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan, kata Erick Thohir. Dan terpenting juga, sosok dirtek Timnas Indonesia itu juga harus bisa berkomunikasi baik dengan jajaran tim kepelatihan Patrick Kluivert. Jika mengacu pada pernyataan Erick Thohir itu, sosok Van Gaal mungkin tepat, namun ada lagi sosok lain yang dirasa cocok menjadi dirtek Timnas Indonesia. Sosok itu ialah Heng Ten-Ket, pria kelahiran Amsterdam, 70 tahun lalu tersebut punya rekam jejak bagus di sepak bola Belanda. Heng pada musim 2005-2006 sempat menjadi asisten pelatih Frank Rijkaard di Barcelona. Ia punya andil besar dengan trofi Liga Champions dan La Liga di musim itu. Di Barcelona, Ten-Ket juga pernah melatih pemain sekaliber Lionel Messi hingga Ronaldinho. Selain itu, sejumlah anak asuhnya yang lain antara lain Thomas Vermaelen, Wesley Sneijder, Jaap Stam hingga Georgios Karagounis. di mana Heng Ten-Ket mengawali karir sebagai pesepak bola di Akademi Ajax. Namun, karir profesionalnya sebagai pemain, ia tak pernah membela Ajax. Pemain berposisi winger itu menghabiskan karir di Vitesse, Go Ahead Eagles, Telstar, dan juga Heracles Almelo.
Setelah pensiun sebagai pemain, ia menjadi asisten pelatih di Go Ahead Eagles. Kemudian sempat melatih Go Ahead, Sparta Rotterdam, NEC Breda, Vitesse. Ia pada musim 2006-2007 juga ditunjuk menjadi pelatih Ajax. Pada Oktober 2007, Ten Cate menjadi asisten pelatih Avram Grant di Chelsea dan juga memilih mundur setelah kekalahan The Blues di final Liga Champions 2008. Pada 2010, ia juga mencoba peruntungan dengan melatih klub di Asia. Ia menjadi pelatih Al-Ahli di Uni Emirat Arab 2 tahun kemudian. Ten Cate juga menjadi pelatih di Shandong Luneng Taishan. Henk Ten Cate juga pada tahun 2017 sempat dirumorkan menjadi pelatih Belanda, namun tawaran itu ia tolak. Ia mengaku lebih suka jabatan itu diemban oleh Dick Advocaat. Yang menarik, sama dengan Kluivert, Henk juga sempat melatih timnas Suriname. Pada Mei 2023, ia ditunjuk menjadi asisten Aaron Winter di Suriname. Salah satu hal yang membuat Ten cukup layak menjadi asisten Kluivert ialah soal gaya melatihnya. Kluivert sempat mengutarakan bahwa ia ingin timnas Indonesia memiliki skema permainan menyerang. Ten dikenal sebagai pelatih dengan gaya main ofensif dan kemampuannya untuk memotivasi serta menginspirasi tim. Dia salah satu pelatih Belanda tersukses di luar negeri dan dihormati atas pengetahuan dan pengalamannya di sepak bola. Yang menarik, nama Ten juga dirumorkan diincar oleh PSSI-nya Nigeria, NFF. Mereka ingin agar Ten menjadi asisten pelatih. Akan tetapi, seperti dilansir dari Score Nigeria, Exco NFF menolak usulan untuk Ten menjadi asisten pelatih timnas Nigeria. Timnas Indonesia kini bersiap melakoni laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 20 Maret 2025, skuad Garuda akan menghadapi Australia dalam laga away yang mentas di Sydney Football Stadium. Laga nanti merupakan debut Patrick Kluivert sebagai pelatih menggantikan Shin Tae-yong. Lalu 5 hari kemudian, Jay Itzes dan kawan-kawan melakoni laga tandang menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI menargetkan kemenangan karena tambahan 6 angka membuat langkah Indonesia ke fase selanjutnya lebih ringan. Saat ini Indonesia bercokol di posisi ketiga Grup C dengan tabungan 6 poin hasil dari 1 kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kali kalah. Diharapkan kontrak Australia 2 pemain naturalisasi edisi terkini yakni Ole Romeni serta Hairoria The World sudah bisa diturunkan.